Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hakan Amin Maziun, NRP 130119054. Di tengah-tengah pandemi ini saya akan menjelaskan dan mengambil topik tentang percaya tidak percaya vaksin COVID-19 dapat menyelamatkanmu. Baik, saya akan menjelaskan apa itu COVID-19, yaitu virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini dapat disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Lalu, apa penyebab pandemi COVID-19? Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, MERS, dan SARS atau SARS. Seorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi pandemi COVID-19? Yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan dengan mengikuti ibadah di hari raya, misalnya Idul Adha. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Lalu yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Apa itu vaksin COVID-19? Vaksin COVID-19 merupakan bentuk pencegahan yang berfungsi mendorong pembentukan kekebalan tubuh terutama pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Lalu di sini terdapat jenis-jenis vaksin COVID-19. Yang pertama ada vaksin mRNA. Vaksin mRNA mengandung virus COVID-19 yang sudah dilemahkan. Vaksin ini bekerja dengan memberikan petunjuk kepada sel tubuh tentang cara membentuk protein yang unik dan aman untuk virus. Lalu yang kedua ada vaksin subunit protein, yaitu vaksin subunit protein mencakup potongan protein virus COVID-19 yang tidak berbahaya. Setelah divaksin, sistem kekebalan tubuh akan mengenali bahwa protein tidak termasuk dalam tubuh dan mulai membuat limfosit T dan antibodi. Yang ketiga, vaksin vektor. Seperti namanya, jenis vaksin ini dikembangkan menggunakan vektor yang sudah dipastikan aman, sehingga dapat menghasilkan dan melepaskan antigen imunogenik dan sel yang terinfeksi selama periode tertentu. Nah, pada video ini saya akan lebih menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang dapat memperkuat argumen dalam pelaksanaan vaksin COVID-19. Dikarenakan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan ke arah hoaks dan membuat para masyarakat atau orang-orang yang akan divaksin menjadi ketakutan. Nah, dengan ini saya akan memperkuat argumen dari vaksin
agar masyarakat mau dan melaksanakan vaksin ini. Lalu di pertanyaan yang kedua ini, apakah vaksin COVID-19 gratis? Pemerintah menerima masukan dari masyarakat tentang biaya vaksin COVID-19 dan memutuskan bahwa vaksin COVID-19 akan diberikan gratis dan tanpa syarat. Mari bersiap untuk divaksinasi ketika vaksin siap, karena gratis. Nah, bagaimana vaksin COVID-19 dikembangkan? Pada pertanyaan ini, meskipun pada saat darurat dan dibutuhkan dengan cepat, keamanan dan efektivitas vaksin adalah prioritas utama. Pengembangan vaksin tetap harus melalui tahapan pengembangan yang berlaku internasional yang secara umum terdiri dari yang pertama, tahap praklinik, yang kedua, tahap klinis fase 1 sampai 3, lalu yang ketiga, penetapan penggunaan vaksin. Pertanyaan selanjutnya, seberapa ampuh vaksin COVID-19 melindungi kita dari penularan? Nah, ini terdapat dampak vaksin COVID-19 terhadap pandemi akan bergantung pada beberapa faktor. Ini termasuk faktor-faktor seperti efektivitas vaksin, seberapa cepat mereka disetujui, diproduksi, dan dikirim, dan beberapa banyak target jumlah orang yang akan divaksinisasi. Pemerintah menargetkan setidaknya 60% penduduk Indonesia secara bertahap akan mendapatkan vaksin COVID-19 agar mencapai kekebalan kelompok herd immunity. Terdapat juga pertanyaan, apakah Indonesia sedang mengembangkan vaksin COVID-19? Nah, vaksin merah putih adalah vaksin COVID-19 yang menggunakan isolat virus yang bertransmisi di Indonesia. Nah, pengembangan vaksin dikerjakan oleh ahli Indonesia dan produksinya di Indonesia. Ternyata Indonesia juga memiliki vaksin COVID-19. Selanjutnya, siapa yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin COVID-19? Sudah jelas ya, vaksin COVID-19 jelas jenis Sinovac setelah tiba di Indonesia pada 6 Desember 2020. Untuk tahap awal, pengiriman sebanyak 1,2 juta dosis. Vaksin tersebut akan diberikan kepada tenaga kesehatan sebagai prioritas utama, karena tenaga medis atau tenaga kesehatan yang sangat berperan penting dalam menjaga atau melawan pandemi COVID-19 ini. Lalu, berapa waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan program vaksinisasi di Indonesia? Nah, pelaksanaan vaksin COVID-19 di Indonesia membutuhkan waktu kurang lebih 15 bulan. Lumayan lama sih. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ini, di manakah kita dapat mendaftar untuk vaksin COVID-19? Nah, ini penting nih. Peserta mendaftar dengan mengunjungi situs resmi Kementerian Kesehatan, yaitu www.kemkes.go.id dan Sehat Negeriku kemkes.go.id, serta situs resmi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN di www.covid19.go.id. Nah, ini penting nih untuk bagaimana cara kita mendaftarkan vaksin COVID-19 sudah dijelaskan pada di website tersebut. Sekian dari saya untuk penjelasan tentang vaksin COVID dan memperkuat argumen-argumen tentang vaksin COVID ini. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Thank you and stay healthy. Tetap jaga safety untuk kesehatan kita dan semuanya. Semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan dari COVID-19 ini. Sekian dan terima kasih.